sinergi ilmu dan penintegrasinya dengan nilai dan ajaran Islam. Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. 2. Paradigma ilmu tidak bebas nilai atau value bound adalah memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai. Kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan nilai-nilai yang lainnya. Filosof yang menganut teori value bound adalah Habermas, berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan teknis. Habermas tahun 1990. Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam, sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing, yaitu yang pertama, berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris analisis. Yang kedua yaitu berlawanan dengan yang pertama karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu. Yang ketiga yaitu teori kritis. Saya akan melanjutkan presentasi dari Roy Ardiansyah, yaitu 3 paradigma ilmu bebas nilai atau value free. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakikat menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sitomorang 2012 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. 2. Diperlakukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Yang ketiga, perkembangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk bagian 4, perlunya akhlak Islami dalam penerapan IPTEX. Al-Qardawi 1989 mengemukakan terkait pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah yang pertama, adanya rasa tanggung jawab, yang kedua amanat ilmiah, yang ketiga tawadu, yang keempat izah, yang kelima mengutamakan ilmu, yang keenam menyebarkan ilmu, dan yang terakhir hak cipta dan penerbit.